Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana rizukna mahabbatah wa murafaqatah fil akhirati wa fil jannati. Allahumma ya rabbana nahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih wa habib ilaina ya rabbana ma ahabbahu habibuk sayyiduna Muhammad. Allahumma ya rabbana urzuqna ya rabbana husnal muamalati bihi wa bi sunnatihi. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para pendengar dan para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan yang sesungguhnya, yaitu kemuliaan di akhirat yang diberi muqaddimahnya dengan kemuliaan di dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli istiqomah di dalam belajar menuntut ilmu agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita mulai pada beberapa minggu yang lalu. Sebelum kita membaca kitab At-Tajridus Sharih dan Riyadhus Shalihin, mari kita bersama-sama merenungi, mentadaburi sabda-sabda Nabi atau riwayat-riwayat yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis. Yang pertama adalah kitab At-Tajridus Sharih, ringkasan kitab Sahih Bukhari, dan yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin kepada para asatidz untuk bacanya. Fadhlu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sallaitu khalfa Abi al-Qasim al-Atamah faqara'a idha as-samaa'u shaqqat fasajada fala azalu asjudu biha hatta alqah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallaitu khalfa Abi al-Qasim al-Atamah faqara'a idha as-samaa'u shaqqat fasajada fala azalu asjudu biha hatta alqah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallaitu khalfa Abi al-Qasim sallallahu alaihi wasallam al-Atamah faqara'a idha as-samaa'u shaqqat fasajada fala azalu asjudu biha hatta alqah. Sekalian ada lanjutnya Pak Daud setelahnya. Anil Barra'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin faqara'a fil 'isha fi ihda rak'ataini bit-tin waz-zaitun wa fi riwayatin ukhra qala wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atan. Anil Barra'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin faqara'a fil 'isha fi ihda rak'ataini bit-tin waz-zaitun wa fi riwayatin ukhra qala wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atan. Anil Barra'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin faqara'a fil 'isha fi ihda rak'ataini bit-tin waz-zaitun wa fi riwayatin ukhra qala wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atan. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol fi kulli salatin yuqra'u fama asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhfaina ankum wa illam tazid ala ummil Qur'an ajza'at wa in zidta fahuwa khairun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol fi kulli salatin yuqra'u fama asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhfaina ankum wa illam tazid ala ummil Qur'an ajza'at wa in zidta fahuwa khairun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol fi kulli salatin yuqra'u fama asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhfaina ankum wa illam tazid ala ummil Qur'an ajza'at wa in zidta fahuwa khair. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita. Jadi tentang shallaitu khalfa Abil Qasim sallu alaihi. Beliau bersolat, melakukan solat di belakangnya Abil Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-atamata, solat malam, artinya solat isya. Atamah itu nama lain dari isya. Dalam riwayat Nabi lebih senang kalau disebut isya daripada atamah. Bahkan sebagian ulama mengatakan menyebut isya dengan atamah adalah makruh. Atamah adalah solat isya. Faqara'a, kemudian Nabi membaca idza sama'u syaqqat. Al-insyiqaq. Idza sama'u syaqqat. Fasajada, kemudian Nabi Muhammad sujud. Fala azalu asjudu biha, dan terus menerus aku sujud dengan surat insyiqaq tadi hatta alqahu, sampai aku ketemu Allah, sampai aku meninggal. Dari hadis ini menunjukkan bahwa waktu kita melakukan salat isya dianjurkan kalau bisa kita membaca surat al-insyiqaq. Kemudian di situ ada ayat sajadah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ini adalah ayat sajadah. Disunnahkan saat itu kita bersujud, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan di dalam solat dan di luar solat. Baik orang itu membaca Qur'annya sendiri atau Qur'annya orang lain. Baik kalau kita melakukan solat, di saat kita jadi makmum, imamnya membaca surat sajadah, itu yang beda. Biarpun kita mendengar surat sajadah, ayat sajadah, kalau imamnya tidak sujud, kita tidak boleh sujud. Tapi kalau imam sujud, kita wajib sujud ayat sajadah. Jadi kalau kita melewati ayat sajadah, misalnya wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, kemudian sujud. Langsung sujud. Diamalkan jadi sujud, membaca tasbih seperti tasbih di dalam sujud. Kemudian setelah itu berdiri kembali ke tempat semula. Kalau kita di dalam salat. Kalau kita di luar solat, kita pun disunatkan sujud tilawah. Di saat kita membaca ayat Al-Quran, di situ ada ayat sajadah, termasuk ayat sajadah, ayat sujud seperti ini. Maka disunatkan kita untuk melakukan sujud, namanya sujud tilawah. Dan kita harus punya wudhu karena hukumnya hukum seperti solat. Menurut mazhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, ulama Syafi'iyah yang dikukuhkan adalah ulama Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ulama Syafi'iyah yang dikukuhkan adalah dengan takbiratul ihram dan salam. Ya, ini mendapat ulama Syafi'iyah yang dikukuhkan adalah dengan memulai dengan takbiratul ihram. Di saat kita di luar salat, misalnya kita melewati ayat sajadah seperti ini, langsung kita takbiratul ihram, menghadap ke kiblat, menutup aurat seperti waktu kita dalam salat, takbiratul ihram, kemudian melakukan sujud sekali. Setelah itu kita berdiri dari bangun dari sujud, kemudian assalamualaikum. Memang ada riwayat dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang mansus, yang dinaskan oleh Imam Syafi'i adalah tidak pakai takbiratul ihram dan tidak pakai salam, dan itu sesuai dengan mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi kalau kita melihat orang sujud tilawah kok langsung sujud saja, itu sah-sah saja. Akan tapi bukan pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Adapun di dalam madhab kita yang dikukuhkan, kalau kita ingin sujud tilawah dengan takbiratul ihram, kemudian dipungkasi dengan assalamualaikum. Baik, itu adalah sujud tilawah. Baik, dan di saat orang tidak bisa membaca melakukan sujud tilawah, maka hendaknya dia berzikir
membaca al-baqiyatus shalihah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, di saat kita berada di luar sholat. Maksudnya bukan di dalam sholat. Kali ini di dalam sholat. Jadi disunnahkan kalau kita membaca surat ini untuk kemudian kita melewati ayat sajadah ini, kita untuk sujud tilawah. Dan beliau Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwasanya aku selalu melakukan ini sampai aku mati. Baik. Jadi ada beberapa surat yang memang ada anjuran dari Nabi untuk membacanya. Kalau kita tidak membaca surat Insyiqaq juga boleh. Cuman kalau kita membaca surat Insyiqaq, kita mendapatkan kesunahan di atas kesunahan. Kemudian Anil Barra radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Barra, Sayyidina Barra radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi, pada kurang selawat. Selawatnya yang semangat. Kana fi safarin. Rasulullah berada dalam bepergian. Faqara al-isya'a, kemudian di waktu salat isya, qara'a membaca fil isya'i, salat isya, fi ihdar raka'ataini, di salah satu dua rakaat itu, bittini waz zaitun, antara surat tini waz zaitun. Disunahkan baca tin waz zaitun. Kalau digabungkan baca yang satu Insyiqaq, satunya lagi apa? Wattini waz zaitun, ihdar raka'ataini. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain bunyinya begini, wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Kata Sayyidina Bara, aku tidak pernah mendengar seorang yang suaranya lebih bagus dari Rasulullah. Au qira'atan, lebih bagus bacaannya dari Nabi. Tentu enggak ada yang melebihi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kefasihan. Afdalu man afsahu man naqtaqa bid-dad, istilahnya Nabi itu kalau mengucapkan dad itu paling fasih ya. Jadi orang paling fasihnya lidah adalah lidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bacaan yang paling bagus otomatis adalah bacaan beliau. Baik. Wa Nabi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata tentang fi kulli sholatin, tentang salat. Yukra. Fi kulli sholatin yukra, tentang apa yang dibaca setiap salat. Fi kulli sholatin yukra, tentang sesuatu yang fi kulli sholatin, dalam setiap salat, yukra, dibaca. Beliau berkata, fama asma'ana, ainnya di fathah. Fama asma'ana Rasulullah, apa yang diperdengarkan kepada kami oleh Rasulullah, wasma'nakum, aku berdengarkan kepada kalian. Kejujuran di dalam menukil, tidak usah dirubah-rubah. Riwayat yang diperoleh dari Nabi seperti itu, ya seperti itu. Yang dilakukan Nabi, ya dilakukan. Itulah kelebihan sahabat Nabi dalam ittiba, mengikuti Nabi. Fama asma'ana Rasulullah asma'nakum, apa yang diperdengarkan oleh Rasul kepadaku, maka kepada kami akan kami perdengarkan kepadamu, wahai sahabatku. Wa ma akhfa'anna, apa yang disembunyikan oleh Nabi, akhfaina ankum, aku sembunyikan. Yang dilirihkan aku lirihkan, yang dikeraskan aku keraskan. Jadi masalah mengeraskan suara waktu sholat malam itu dinukil dari Nabi SAW. Karena di sini Abi Hurairah bercerita, apa yang aku dengar, aku yang diperdengarkan Nabi kepadaku, maka waktu aku melakukan sholat, aku juga perdengarkan. Aku niru Nabi. Wa ilam tazid ala ummil Qur'ani ajza'at. Kalau engkau tidak menambah dari ummul Qur'an, kalau engkau sekedar baca Fatihah saja, lam tazid, kau tidak menambah dari Fatihah. Kalau engkau di dalam sholat itu kok cuman baca Fatihah saja, waladhdallin amin, langsung ruku, adza'at, maka bacaan itu mencukupi, sudah sah. Kalimat ini menunjukkan bahwa surat-surat yang dibaca ini sunnah hukumnya. Wa in zitta fa huwa khair, kalau kamu mau menambah dengan surat-surat, yakni setelah Fatihah kamu menambah kayak watin dari Insyiqaq atau surat-surat yang lainnya, Falaq Binas, itu adalah sunnah. Sunnah di dalam fardu, maka termasuk sunnah di dalam sholat sunnah. Maka ada sebagian ibu ketinggalan, sebab ada amalan dari kiainya itu, saya harus membaca ayat ini, gimana kalau ketinggalan, lupa, ya sudahlah, sah-sah saja. Di dalam sholat fardu saja sunnah, apalagi di dalam sholat sunnah. Baik, ini adalah masalah bacaan. Jadi bacaan-bacaan ini semua yang selama ini alhamdulillah kita lakukan, semuanya didukil dari Nabi SAW. Dan begitulah para sahabat Nabi di dalam kedisiplinan mereka mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Yang beliau diperdengarkan, yang disembunyikan. Sehingga nanti ada sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan itu diambil dari Nabi, dan sholat yang disembunyikan, siang hari sembunyi,
Malam hari keras 2 rakaat yang pertama. Itu semua diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sebelum masuki kitab Riyadhus Shalihin, ada sedikit masalah fikih korban yang insyaallah akan kita sambung juga pada pertemuan yang akan lalu, sebab fikih korban lumayan agak panjang. Ringkasnya saja bahwasanya yang namanya korban itu sunnah yang sangat dikukuhkan menurut 3 madhab. Madhab Imam Syafi'i, madhab kita, madhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya, kemudian Imam Ahmad dalam satu riwayatnya, dan jumhur madhab Hambali, dan juga madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi yang namanya korban itu sunnah yang sangat dikukuhkan. Yang mengatakan wajib hanya madhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan korban itu wajib bagi yang mampu tentunya. Yang tidak mampu tidak wajib. Termasuk masalah kesunahan pun bagi yang mampu. Yang mengatakan wajib berdalih, yang mengatakan wajib berdasarkan perintah fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau kepada Tuhanmu salat hari raya Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah. Yang mengatakan sunnah juga pakai ini hujahnya. Kalau di dalam wanhar dan sembelihlah korban, ini perintah dari Allah di dalam Al-Qur'an. Karena ini perintah, maka melakukan sembelihan korban adalah wajib menurut Imam Abu Hanifah. Dan kita madhab Imam Syafi'i juga pakai ayat itu. Karena menyembelih korban itu dibarengkan dengan salat hari raya Idul Adha, fasholli li rabbik. Salatlah engkau kepada Tuhanmu. Dan salat Idul Adha sepakati orang adalah sunnah, bukan wajib. Salat wajib hanya 5 waktu saja. Berarti yang digandeng dengan sunnah adalah sunnah. Baik, menurut jumhur ulama selain madhab Imam Abu Hanifah, bahwa melakukan korban hukumnya sunnah yang sangat dikukuhkan. Dan ada 2 sunnah yang nama sunnah ainiyah, dihimbau bagi orang per orang yang mampu hendaknya korban. Kalau tidak mampu melakukan sunnah ainiyah, maka lakukanlah sunnah kifayah. Sunnah kifayah artinya apa? Satu keluarga diwakili 1 orang nyembelih. Nah itu. Jadi jangan sampai di rumah kita tidak ada sembelihan korban. Nah, ini diupayakan seperti ini. Jadi jangan sampai seperti kesalahpahaman di masyarakat, kalau sudah namanya korban itu, kalau sudah korban sekali itu ya sudah beres. Padahal disunnahkan korban itu kapan kita melewati hari raya Idul Adha. Setiap tahun. Kalau kita melewati hari raya Idul Adha, ya setiap kali kita melewati hari raya Idul Adha, ya saat itu kita disunnahkan untuk berkorban. Kesalahpahaman di masyarakat itu korban cukup sekali, sehingga pertanyaan sering terjadi, kalau saya belum korban terus belum akikah. Nah, ini biasanya begitu. Itu menunjukkan kalau korban itu difahami hanya sekali sunnahnya. Korban sunnah setiap saat kita melewati hari raya Idul Adha, disunnahkan. Sehingga ada Pak Haji ditangi, Pak Haji korban, kata panitia masjid, panitia korban. Kata Pak Haji, wah alhamdulillah saya sudah korban. Kapan Pak Haji? 10 tahun yang lalu. Musibah. Karena keyakinan yang salah ini. Jangan disalahkan orang awamnya. Orang awam yang ikut, biasanya ikut siapa? Kan gitu ya. Pembimbing-pembimbing itu. Jadi ini sunnah disunnahkan kepada orang per orang. Jadi bersita-citalah kita setiap hari Idul Adha bisa menyembelih korban untuk orang per orang kalau bisa. Kalau tidak paling tidak, kalau tidak bisa orang per orang, sunnah kifayah nyembelih 1 atau 2 untuk keluarga. Dan Nabi menyembelih 2 korban. Dhuha bi kabsyaini amlahaini akranai. Nabi menyembelih kambing yang bagus tuh, kayak putih bagus, kemudian bertanduk, maksudnya gede, 2. Dan beliau menyembelih hadhi udhiyati wa ahli baiti, ini adalah sembelihan korbanku untukku dan keluargaku. Ini menunjukkan namanya sunnah kifayah, 1 orang mewakili yang lainnya. Jadi menyembelihnya 1 atau 2 diniatkan untuk semuanya. Baik, kemudian hukumnya itu tadi sunnah yang dikukuhkan. Dan disunahkan bagi seorang muslim tentunya yang balik. Kalaupun masih anak-anak, sunnah bagi orang tuanya untuk menyembelihkan atas nama anaknya tersebut. Dan tentunya bagi yang mampu, dan jangan memaksakan sampai nanti urusan rumah tangganya berantakan gara-gara memaksakan korban. Hukumnya yang jelas sunnah. Dalam banyak surat Al-Quran disebutkan ya, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat ada ibadah-ibadah agar mereka bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam bentuk mengeluarkan rizki yang telah Allah berikan, seperti nyembelih korban. Dan paling bagusnya kalau bisa unta.
Kalau setelah itu sapi, ada ya kambing lah ya. Adapun syarat-syarat kesempurnaan itu hendaknya ya umurnya itu yang mencukupi. Kalau biasanya selama ini yang kita dengar adalah harus poel kalau bahasa Jawa Timur itu, barangkali sebab yang mendengar radio ini juga dari Jawa Timur. Itu menunjukkan bahasanya umurnya sudah sampai, umurnya gede. Jadi ternyata inti yang dituju adalah kegede-gedenya. Biarpun poel, bertanduk tapi kurus, kering. Harganya cuma 200.000. Wah, saya punya kambing poel, jatuh giginya dan tanduknya gede. Rumah betul, tanduknya lebih gede daripada kambingnya ini ya kan. Jadi tanduk dan sebagainya itu yang disebut oleh Nabi SAW, tapi bukan sebagai syarat. Dan termasuk unik lagi adalah harus laki-laki. Laki-laki krempeng ya, kambing laki-laki tapi kurus ya. Jadi tidak ada masalah, bukan suatu yang terlarang dan bukan tidak sah kalau nyembelih kambing perempuan. Nah, cuman katanya tukang penjual kambing itu kalau sapi laki, sapi perempuan, sapi laki, kambing perempuan, kambing laki, kambing betina ke perempuannya. Kambing betina sama sapi betina itu tidak laku. Padahal tidak. Jadi syaratnya adalah umurnya mencukupi. Kalau umur mencukupi, kalau kambing itu jangan kurang 1 tahun. Sebab kalau kurang 1 tahun biasanya kecil ya. Itu adalah kira-kira umurnya. Kalau sapi itu ya 3 tahun lah, Masya Allah gitu. Kalau unta 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu perkiraan umur. Biasanya di umur begitu sudah bertanduk dan besar. Kemudian hendaknya syarat-syaratnya itu jangan sampai yang matanya picek, sehingga kalau matanya picek itu rebutan makanan kalah jadi kurus. Atau korengan, sebab korengan itu menjadikan sapi tidak bisa gemuk, kambing tidak bisa gemuk, karena apa? Mikir gatel itu sendiri menjadikan dia tidak makan. Betul itu. Kalau mikir gatel, yang lain pada makan dia korek garuk gitu ya. Baik ya. Kemudian jangan sampai yang pincang itu ketinggalan, yang lain sudah makanan hijau di sana. Intinya mengarah ke situ. Coba kalau diperhatikan tuh, jangan pincang, jangan korengan, jangan yang otaknya memang sapi sudah bahlul dari dulu ya. Cuman ada disebutkan jangan sampai otaknya enggak. Ya ada kok sapi goblok itu kayak ada. Memang ada sapi pinter kan. Tapi begitulah maksudnya, yang ada kan yang pelolong begitu tok ya. Itu sehingga berebut makan tidak bisa, nggak bisa gede itu. Sehingga sampai Nabi arba'un la tujzi'u fihi al-adhahi. 4 hal yang menjadikan tidak sah korban itu untuk kesempurnaan itu. Apa itu? Al-aura, matanya itu picek atau al-bayyin auruha, yang sangat jelas-jelas ya. Picek yang menjadikan bermasalah untuk mencari makan, atau yang sakit-sakitan. Arja al-bayyin arjuha, yang pincang dengan jelas. Al-ajfa, dia termasuk ya, dia kayak tadi yang kita katakan korengan dan segala macam. Itu kan menjadikan tidak konsentrasi untuk makan, itu menjadikan apa? Sapi itu adalah, kambing itu menjadi kurus kering. Jadi intinya yang diinginkan pokoknya seger buker yang bagus. Pilihan korban itu pilihan kalau bisa. Kalau kita punya kambing 1, 2, 3, 4, 5, ambil yang paling gede, gitu caranya. Sudahlah. Ambil yang paling gede. Adapun waktunya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, waktu penyembelihan korban adalah awwalu ma nabda'u bihi yaumana hadza nusalli tsumma narji fanhar. Melakukan salat, setelah itu kembali menyembelih korban. Jadi korban itu setelah salat hari raya Idul Adha. Menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, sholat hari raya Idul Adha. Baik. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Nabi menjelaskan yang melakukan korban setelah sholat hari raya Idul Adha, dia telah benar-benar menjalankan sunnah korban. Wa man dzabaha qabla dzalik, yang buru-buru karena takut waktunya enggak cukup, ada disembelih di malam hari, ada kan? Ada katanya di Cirebon. Ya sudahlah. Itu adalah bukan madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau mana faman dzabaha, ini hadis sahih Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Yang menyembelih sebelum waktu salat, maksudnya nyicil malamnya. Ada nyicil malamnya, fa innama huwa lahmun, itu hanya sekedar daging qaddamahu li ahlihi, yang dihadiah, yang diberikan keluarganya. Itu seperti sembelihan biasa. Seperti sembelihan biasa, dapat pahala tapi tidak seperti pahalanya korban. Laisa minan nusuki, bukan korban, itu hanya sekedar ya sembelihan bisa. Laisa minan nusuki fi syai'in ya.
Jadi ini adalah yang diambil oleh mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi sembelihan korban itu kapan? Mulai dari setelah melakukan sholat hari raya Idul Adha sampai memanjang waktunya hari tasyrik yang ke-1, ke-2 dan ke-3 sampai terbenam matahari. Jadi nyicil boleh. Hari ini tak taunya waktu setelah hari raya Idul Fitri Adha, kau ngelihat orang banyak nyembelih korban terketuk hatinya beli, hari itu masih bisa. Hari raya yang pertama bisa, hari tasyrik ini hari tasyrik itu hari raya kedua, ketiga, keempat. Hari raya keempat itu hari raya ketiga tasyrik. Kemudian dia selebihnya adalah jangan sampai ada ditunda pembagian korban di saat masih ada orang yang membutuhkannya. Di saat masih ada orang membutuhkannya, kiri kanan kita butuh, maka tidak diperkenankan kita menundur sampai terbenam matahari di hari ke tasyrik. Jadi jangan sampai ditunda. Sampai kecuali yang sudah diberikan. Maka Nabi mengatakan, faddakhiru, simpanlah daging kambing korban itu adalah yang sudah nyampe kepadamu. Jadi yang sudah dibagikan, yang bukan direncanakan dibagikan kepada orang. Kalau yang akan dibagikan ke orang, maka bagikan waktu hari tasyrik itu. Kalau sudah nyampe kepadamu, maka sudah kau simpan. Atau yang sunnah kifayah tadi, dianjurkan kita dibagi 3 paling tidak. Lebih banyak yang dikeluarkan lebih bagus. Sepertiga misalnya dibagikan untuk orang yang ada, untuk fakir miskin, yang sepertiga disembelih, sepertiga untuk tamu-tamu yang bakal datang, sepertiga lagi untuk anak dan keluarganya. Maka ini sepertiga ini oleh yang faddakhir itu di sini. Faddakhir di sini ya sudah, sepertiga tidak rencana saya bagikan memang untuk anak-anak saya, itu boleh dibuat dendeng dan seterusnya sampai esok hari. Tapi yang sudah dibagikan ke masjid, yang sudah diantarkan ke masjid, wahai para pembagi-pembagi, jangan sampai ditunda pembagiannya sampai keluar hari tasyrik. Tapi kalau sudah nyampe ke ibu simpen untuk hari raya tahun depan juga boleh. Koseng tok, masukin lagi koseng, penting baunya tok. Itu boleh sampai tahun depan. Baik ya, itu saja. Itu adalah masalah ringan, masalah korban. Dan mari kita semuanya rindu untuk korban dan pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi memang juga banyak riwayat-riwayat tentang korban yang tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan biasanya sering banyak digembar-gemborkan oleh orang. Bahkan banyak riwayat-riwayat hadis palsu tentang keutamaan korban. Maka kami tidak menghadirkan itu. Yang jelas dari ayat-ayat tadi, Quran, ayat-ayat dan hadis Nabi, kalau Nabi melakukan sendiri, nyembelih sendiri, itu menunjukkan bahwasanya itu adalah mulia, itu adalah keutamaan korban. Dan hendaknya memang kalau bisa, sunnatnya adalah sunnahnya. Kalau orang yang mau berkorban itu, kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, bukan wajib, kecuali mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Disunnahkan kita itu untuk tidak memotong rambut dan kuku kita waktu kita masuk 1 Dzulhijjah. Sunnah bagi orang yang mau berkorban untuk menyerupai orang yang lagi melaksanakan ibadah haji ini. Sebab kalau kita melaksanakan ibadah haji, termasuk keharaman bagi orang yang haji cabut rambut, cabut bulu, cabut kuku, potong kuku. Maka disunnahkan kalau kita hendak berkorban, siapapun yang hendak berkorban, hendaknya ia meninggalkan motong rambut, motong kaki. Idza ra'aitum hilal dzulhijjati, kalau engkau menemukan hilal dzulhijjah, maka hendaknya kalian itu apa? Wa arada ayyudhhiya, dan menginginkan untuk menyembelih korban, falyumsik, hendaknya dia menahan an sya'rihi, dari motong rambut, wa adhafirihi, dan kuku-kukunya. Jadi itu disunnahkan. Kemudian sunnah yang kedua adalah kalau bisa nyembelih sendiri, kalau bisa. Ya, paling tidak nanti menyaksikannya kalau bisa, tapi jangan dipaksa. Ada sebagian wanita mulia yang tidak ingin keluar rumah, ya sudah di rumah saja, lebih mulia daripada nongol-nongol di tempat korban, nanti disaksikan oleh orang. Tapi menyaksikan adalah sunnah. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita tentang korban. Insyaallah setelah ini bergegas untuk korban, ya carilah. Kalau paling tidak nanti berencana tahun depan, sekarang miara kambing kecil, insyaallah tahun depan sudah gede. Jadi setiap rumah bisa nyembelih korban, ya. Setiap rumah bisa ngerasain kambing. Jadi jangan kambing 6 on, anaknya 6. Kambing 6 on, anaknya 6. Lah ini kan pembagian di tempat kita. Kalau di negeri yang sudah marak, sudah ngerti tentang korban itu,
Jadi ngerti sunnah kifayah tadi, setiap rumah itu nyembelih korban. Jadi kalau ngasih itu nggak ada, bukan nam-on. Kita kalau waktu dulu di sana, waktu sekolah itu, kita itu dianggap kalau keluarga itu dikirimi. Jadi kalau orang nanti ngomong, ya nanti saya kirim korban, daging korban. Oh iya, kebayang di Indonesia itu. Kalau di Indonesia kan kebayang kalau kita dikirimi orang daging korban, ya paling ya, plastik kresek gitu. Kreseknya kresek mangli kecil itu ukurannya, sudah dipilih itu. Tapi di sana enggak, separuh kambing. Separuh kambing, seperempat kambing, separuh kambing gitu ngasih. Jadi memang beda kayak gitu. Karena budaya korban itu sudah umum di sana. Sehingga di masyarakat Arab sana tidak semuanya, tapi yang namanya hari raya Idul Adha itu hari raya besar agung itu betul-betul agung. Jadi lebaran agung itu sembelihan kambing sana sini enak. Baik ya. Inilah yang bisa kami hadirkan. Mari kita baca kitab Riyadhus Shalihin, wallahu a'lam bissawab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Kita sudah sampai kepada bab baru. Mana tadi? Babul infak mimma yuhibbu wa minal jayyidi. Infak dari sesuatu, qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darami ila anqal. Kalau mau berinfak itu hendaknya dari ini, hebat ini, kelas. Dari yang ia cintai dari sesuatu yang baik. Anu nak, kamu pilih nak. Yang jelek-jelek nanti kasihkan ke orang. Yang jelek-jelek kasihkan ke orang. Nah ini bukan begitu cara infak, subhanallah. Jadi mimma yuhib, lan tanalul birra, kau tidak akan mendapatkan bir, kebaikan yang sesungguhnya. Dapat baik tapi enggak benar-benar hebat. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan dari apa yang engkau cintai. Surat Ali Imran. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi juga firman Allah juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Al-Baqarah 276. Wahai orang-orang yang beriman, nih yang merasa iman, anfiqu, infakkan, berikan, keluarkan, min thayyibati, dari yang baik-baik, maka sabtum, dari apa yang kau cari, rezeki yang kau dapat yang baik-baik, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kami keluarkan dari bumi, maksudnya hasil panenan, tumbuh-tumbuhan. Wala tayammamu al-khabitha, jangan kau pilih-pilih, kau sengaja memilah-milah al-khabitha, yang jelek, minhu, dari harta itu semua, tunfikuna, kemudian engkau infakkan. Adabnya berinfak adalah sesuatu yang bagus dari yang engkau miliki, bukan dari bagus dari yang ada di dunia ini, tidak. Kalau yang bagus dari yang ada di dunia nanti repot, bilang, oh milikku jelek, nggak usah lah. Masih bagusan milik bapak saja, pak tetangga, pak milik saya jelek-jelek. Bukan begitu. Dari bagus dari yang engkau miliki, biarpun jelek menurut orang. Jadi bagus dari apa yang engkau miliki, itulah yang paling bagus untuk diinfakkan. Dan ini pendidikan besar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita ngerti adab. Kadang Masya Allah ya, kekikiran itu memang luar biasa kalau sudah menguasai hati seseorang. Infak itu sendiri pun jika tidak ada keuntungan yang kembali. Jadi maratibul bukhul itu macam-macam. Maratibnya orang pelit itu macam-macam. Ada yang pelit memberi kepada orang lain. Pelit. Itu sudah banyak rezekinya, kaya raya apa? Pelit. Itu martabat.
Miliknya tapi pelit. Ini martabat ya. Ini jelek sudah. Ada lebih jelek lagi. Pelit sama miliknya orang sudah. Zakat nggak mau ngasih. Itu maratib. Padahal tahu miliknya orang lain. Bahkan sampai ada pelit lagi yang martabatnya tinggi, nggak seneng ada orang lain berinfak gitu. Allah. Bahkan pelitnya itu bukan di alam nyata, di alam khayal. Kalau ditanya, ibu, jujur bu, kalau ibu dapat duit 1 miliar digunakan untuk bodoh semua, boleh enggak bu? Masih mikir bagaimana? Ini masih belum ada duit, masih mikir nih. Dapat duit 1 miliar untuk bangunan pondok, bagaimana? Bener loh bu, dapat lah ya. Nanti dapat lah ya. Masih mikir, ya 1 miliar. Jadi pelitnya sampai sesuatu yang belum diwujud. Jadi pelit pun sudah dihayalkan ke depan tuh ada orang jadi. Makanya jadi ada kepelitan tuh macam-macam. Makanya yang pelit paling dahsyat adalah yang tidak mengeluarkan kewajibannya. Kayak zakat itu pelit di atas pelit ya. Itu miliknya fakir miskin ternyata tidak dikeluarkan. Lah, orang dermawan juga maratib. Dermawan yang luar biasa adalah itu tadi. Sesuatu yang paling dicintai ternyata mudah diberikan dan diinfakkan. Wah, ini pangkat tinggi, tidak semua orang bisa seperti ini ya. Kalau punya 2 rumah, misalnya 1 rumah bagus, rumah jelek, ini yang bagus adalah saya infakkan fi sabilillah, di jalan Allah, untuk lembaga. Lah ini man. Kalau ada, waduh hebat, ini langsungnya sanding dengan Nabi SAW. Dan tapi jangan dianggap tidak ada manusia zaman sekarang. Ada orang-orang semacam itu. Jadi memberikan kepada orang itu yang terbaik, atau untuk jalan Allah itu yang terbaik, kudaku yang terbaik, ontaku yang terbaik, kebunku yang terbaik, rumahku yang terbaik. Dan ayat Al-Quran ini didengar oleh beberapa sahabat Nabi dan betul semuanya. Beliau langsung pulang ke rumah mencari apa yang terbaik dari apa yang kita miliki wahai istriku, apa yang terbaik dari yang kita miliki wahai anak-anakku. Semuanya berkata, ini abah, ini abah, ini abah. Langsung ayo kita keluarkan di jalan Allah agar kita termasuk di golongan ini, mendapatkan kebaikan. Wah ini Anas, ini hadis Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kana Abu Talhah radhiyallahu, ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Talhah, miliarder. Tidak tahu kalau di Indonesia sekarang siapa. Aktsarul ansari bil Madinati malan, bukan orang kaya di Madinah, paling kaya di Madinah. Kalau sampai sekarang tuh paling kaya di dunia gitu loh kayaknya gitu. Paling kaya di Indonesia, bukan paling kaya di Cirebon, bukan. Paling kaya di Indonesia. Waduh, kalau perlu di dunia itu. Min nakhlin. Lah kekayaan zaman dulu itu bukan seperti zaman sekarang. Tapi dalam bentuk kebun. Jadi kalau orang dulu punya banyak kebun adalah orang kaya. Orang punya banyak ternak adalah orang kaya. Wa kana habbu amwalihi ilaihi bayraha. Wa kana, dan ada, ahabbul amwali ilaihi bayraha. Harta yang paling ia cintai adalah bayraha. Kebun bayroha. Itu nama kebun. Kebun yang namanya diberi nama bayroha, kebun. Wa kanat mustaqbilatal masjidi, ngadep ke masjid. Samping masjid, samping pondok, samping madrasah, samping tempat kebaikan. Nah ini dengan harapan ini bakal berguna untuk kebaikan. Samping masjid. Mustaqbilal masjidi. Wa kana Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW yadkhuluha, sering masuk ke kebun itu, wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin, dari ma'in tayyib, karena di situ ada air yang tawar, yang enak. Jadi Nabi sering masuk ke tempat itu dan minum. Tapi Nabi tidak mengambil bawa pulang. Nah, ini memang dihimbau, disunnahkan memang. Mohon maaf ini bukan langsung nanti biar Buya diperkenankan masuk keluar masuk kebunnya orang lalu comot-comot begitu. Dihimbau memang ini anjuran bahwasanya tuh ini kalau ini bukan tidak apa-apa, kalau Nabi kan berkah, para ulama berkah ini. Jadi dihimbau kalau kita punya kebun, kemudian termasuk mohon maaf dilakukan rumah dan sebagainya, itu membuka pintu lebar-lebar untuk orang-orang soleh agar dimasuki rumahnya atau kebunnya. Dan mereka insya Allah nggak akan bawa karung. Ya untuk kalau mau silahkan makan, kalau mangga ini. Dan ini dilakukan, bahkan kita menemukan di beberapa tempat di Indonesia ini, di rumahnya Kiai atau Habib itu, orang kampung di kiri kanan ini kalau sudah acara dibuka pintunya semuanya. Kayak itu modelnya. Manggo disiapkan kue-kue. Termasuk punya kebun dipersilahkan, monggo silahkan masuk suka-suka. Tentunya ini maknanya bukan suka-suka untuk dijual. Nah ini sampai dikatakan oleh para syurah hadis, dianjurkan, disunahkan seperti itu,
sehingga agar diinjak oleh orang soleh, kemudian didoakan, kemudian buahnya dimakan. Kalau Rasulullah makannya nggak sampai kenyang ya. Kalau nawari Rasulullah mah tegel, kalau nawari orang zaman sekarang wow, bisa kacau 6 piring gitu, 7 piring. Rasulullah itu akal nama nashfa, kalau makan tidak sampai kenyang. Tapi beliau menawar Rasul bukan karena itu ya, karena ikhlas. Jadi Rasulullah sering masuk ke tempat itu dan meminum airnya. Dan bahkan riwayat kadang mengambil karena sudah diizinkan itu. Wa qala Anas, Sayyidina Anas berkata, Sayyidina Anas yang meriwayatkan hadis, falamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini, ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau bisa menginfakkan dari apa yang engkau cintai. Turun kepada para sahabat Nabi ini. Dengar ini, pada bingung mereka. Yang orang tidak punya banyak berebut dengan macam-macam, cuman yang diceritakan yang paling gede, yang berat kan yang kaya, ya kan? Kalau orang kecil, mohon maaf, tukang becak punya penghasilan sehari 20.000, infak 10.000 mah enteng. 50 per. Coba bapak-bapak yang gajinya 20 juta, infak 10 juta. Kan gitu ya. Jadi emang begitu, makanya dicontohkan yang gede. Kalau yang kecil-kecil ini untuk ini, ada untuk kalau perempuannya diberikan oleh Rasulullah, banyak kisahnya itu dalam riwayat lain. Cuman yang gede-gede ini punya bisnis 10 miliar, 5 miliar lillah untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi, sahabat Nabi ini paling kaya di Madinah. Mendengar ayat ini turun, apa yang beliau lakukan? Qoma Abu Talha ila Rasulullah, datang kepada Nabi SAW. Ada kebun yang nempel ke kayak gini nih, kebun nempel. Alhamdulillah, subhanallah, di sini ada beberapa orang yang subhanallah Allah buka hati beliau, mulai dari yang menjual murah. Lah itu insya Allah termasuk babnya Abu Talha ini. Menjual murah, ada di belakang yang sedekah tanah samping kiri pondok diberikan ke pondok. Ini termasuk catatan. Sebab kalau sudah dekat pondok itu biasanya harganya mahal begitu loh. Kalau ditunggu dulu kan bisa mahal lagi ya. Tapi Allah buka hatinya, sudahlah saya infakkan ke pondok, atau sudah saya jual ke pondok harga murah dan sebagainya. Dan alhamdulillah sudah ada di kiri kanan pondok ini, insya Allah ahli surga semuanya. Ini dijual ke kita gampang, ini dijual ke kita gampang, ada yang memberi ke pondok, itu mudah alhamdulillah. Jadi pondok tidak kerepotan untuk pelebaran tanah. Baik, nah ini lantana datang ke Rasul, ya Rasulullah, innallaha ta'ala anzala alaika ya Rasulullah, Allah menurunkan ayat firman, nurunkan ayat kepadamu yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian semua tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mau mensedekahkan, meninfakkan dari apa yang kau cintai. Wa inna habba mali ilayya bayraha, dan sesungguhnya ya Rasulullah, dari hartaku itu yang paling aku cintai adalah bayraha, dekat masjid. Bener, kalau hari ini harganya berapa itu di Masjid Nabawi sana, coba. Jadi memang tempat paling mahal itu saat itu, tempat yang paling istimewa, strategis untuk bisnis, strategis untuk jualan, strategis untuk apa. Dan kalau sudah ada perkebunan dekat keramaian itu kan lihat, untuk jualannya gampang, transportasi membawa barangnya gampang. Nah, ini mahal betul itu tanah. Wa inna sadaqatun lillahi ta'ala, tiba-tiba dikatakan itu yang paling aku cintai, aku berikan untuk Allah. Nah ini yang paling bagus, kali yang paling aku cintai dari semua hartaku adalah ini, sadaqatan lillahi ta'ala, arju birraha, aku mengharap kebaikan daripada kebun tersebut, wa dukhraha, dan aku mengharap akan jadi simpanan indallah, di hadapan Allah. Jadi berpikir untuk kebaikan. Ini mana harta yang, dan ini contoh saja kalau ini di masjid, bukan itu, akhirnya apa yang kita miliki di rumah kita. Maksudnya termasuk ya, bukan berarti harus dalam bentuk barang. Aku paling cinta dengan mobil, lalu mobil diberikan, belum tentu manfaat. Tapi apa yang paling dibutuhkan, lihat setelahnya. Fadhha ya Rasulullah haitsu arakallah, letakkan ya Rasulullah sedekahku ini sesuai dengan apa yang kau lihat. Jadi ini termasuk anjuran, jika kita bersedekah jangan ngikuti akalmu, ikuti petunjuk orang-orang yang ngerti Rasulullah dan pewarisnya. Kira-kira yang paling dibutuhkan itu apa? Yang paling dibutuhkan itu apa? Untuk dakwahnya Rasulullah itu apa? Yang paling pantas apa? Dan Nabi itu selalu mengarahkan yang benar. Ada yang diarahkan Nabi untuk perjuangan, kau letakkan hartamu untuk jihad di jalan Allah.
Letakkan hartamu untuk ini. Tapi Nabi itu memperhatikan juga urusan diri orang yang sedekah dan infak. Jadi jangan hanya sedekah, kalau kamu sedekah nanti kamu masuk surga, tok gitu, nggak dianjurkan yang lainnya. Sedekah, siapa yang bersedekah nanti akan diganti oleh Allah. Tapi harus ditata dong rumah tangganya. Gimana anakmu? Keluargamu seperti apa? Sudah kau perhatikan betul atau belum anak-anakmu? Jangan sampai kau banyak sedekah, anakmu terlantar, nggak makan. Jangan sampai kamu masih punya utang banyak, tak taunya sedekah. Ini pendidikan. Makanya kalau kita bersedekah kepada orang yang mengerti itu akan diarahkan yang benar. Pertama, di saat kita belum boleh bersedekah, dia akan mengatakan jangan bersedekah, karena mereka tidak ingin merenggut harta kita, mengambil harta kita. Orang soleh, orang alim atau para ulama penerusnya Nabi itu menginginkan orang itu masuk surga, bukan menginginkan hartanya masuk sakuku, bukan. Jadi yang penting ini lantana lebih rohatat, infaklah kamu di mana saja, yang penting benar. Cuman kalau kita menginfakkan di tempat yang tidak benar, tidak ada bimbingan, bisa salah. Biayai anak dari kecil sampai gede. Ini pernah yang kami ceritakan, menyantuni yatim piatu mulai kecil sampai gede, sampai ada yang dokter dan sebagainya. Ada 60 kalau tidak salah waktu itu. Orang Cirebon. Dan alhamdulillah sekarang sudah berubah baik. Waktu kami tanya, dari 60 anak yang sudah engkau sekolahkan, sudah dapat kerjaan, gelar semuanya, itu ada mana di antara mereka itu, enggak gini. Saya pengen tahu sekolahnya di mana. Oh Bu ya, ada sekolah di SMP ini, SMP itu, SMA ini, kuliah di sini. SMP itu, SMA itu, kuliah di sini. SMP ini, SMA itu, kuliah di sini. Baik. Pak Haji, saya dengar dari 60 anak yang Pak Haji sekolahkan itu, semuanya hanya masuk SD ini, SMP itu, SMA itu, kuliah di sana. Saya pengen tahu, yang sekolah agamanya di mana? Dia langsung, wah, itu kan urusan pribadi. Oh tidak. Dahulukan keselamatan mereka di akhirat. Pak Haji bakal ditanya. Makanya kalau sedekah jangan sedekah. Dana sosial untuk apa? Lah kalau dana sosial yang Anda berikan itu bukan untuk membangun umat Nabi Muhammad secara benar, ya rugi. Sekarang orang jadi insinyur atau jadi dokter atau jadi pejabat, Anda yang nyekolahkan, dia tidak kenal agama. Coba kalau bejat dan jahat, siapa yang dapat bagian? Ayo. Makanya kalau Anda infak dan sedekah itu Anda pikirkan kepada siapa kira-kira ini aku berinfak sedekah. Benar enggak? Arahnya kemana? Kotak-kotak yang di pinggir jalan pun harus Anda perhatikan. Ini kotak palsu atau benar, terarah atau tidak. Cuman jangan suudzon terus semuanya kotak palsu nanti. Akhirnya ada infak. Nah ini bermasalah. Wah ini paling berbahaya, ini bohongan nih. Jadi kalau Anda ragu dengan seorang yang meminta kepada Anda atau dengan kotak yang di pinggir jalan, Anda ragu, Anda sudah diminta, maka keluarkan dari keraguan Anda. Keluarkan duit, tapi bukan untuk kotak itu. Saya akan datang ke masjid yang pasti. Tapi keluarkan. Nanti semuanya beralasan, wah kayaknya kotak ini bohong nih, saya tidak boleh. Karena semua kotak dibilang kotak bohong. Akhirnya jadi orang pelit. Selagi ada orang minta kepada Anda, mungkin akhlaknya tidak baik atau tanda-tanda tidak sholat, untuk mabuk dan sebagainya, maka Anda jangan beri. Tapi Anda jangan pelit. Ini ingat kaidah saya. Jangan beri orang yang tanda-tandanya tidak baik, jangan diberi, tapi Anda jangan pelit. Caranya apa? Saya tetap keluarkan, tapi bukan untuk dia, untuk yang lainnya. Khususnya kalau memberikan kepada orang janda-janda yang tidak menampakkan kefakirannya, orang fakir yang tidak ngerengek, yang di rumahnya Masya Allah dengan ala kadarnya, yang jarang meminta-minta, namanya afif, iffah. Itu yang perlu diutamakan dan berlipat ganda kalau kita memberikan orang sedekah seperti itu. Bukan orang yang nongol-nongol kefakirannya, dikit-dikit pinjam, minta sana keliling, pelangganan. Wah, sudah dijadwal ke Pak Haji sana bulan ini. Jadi punya jadwal nih. Sama ke kiai sana sini, ke kiai ini, nah, keliling sudah jadwal. Jadi setahun sekali ketemu dia. Assalamualaikum. Tidak begitu. Jadi jangan pelit, jangan beri tapi jangan pelit kalau orang kayak gitu. Jadi ini diberikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, engkau yang lebih tahu ya Rasulullah, untuk apa ini? Rasulullah mencermati, Abu Talha ini kaya raya, cuman ada sedikit kekurangan, beberapa sanak keluarganya ada yang terlalaikan. Allah. Dan Nabi perhatikan. Apa disabda Nabi? Bakhin, beruntung engkau wahai Abu Talha, beruntung, bakhin, dzaka malun rabih, itu harta keberuntungan yang sesungguhnya. Beruntung kau wahai bakhin, itu atau bakhin itu keberuntungan bagimu. Dzalika malun rabih, itu harta keberuntunganmu. Maksudnya ya, untungmu ya itu.
Dzaka malun rabihun, itu adalah harta yang menguntungkan betul, yani harta keberuntungan betul. Wa qad sami'tu ma qulta, aku telah mendengar apa yang kau sampaikan. Wa inni, dan aku menduga, aku wa inni, dan sesungguhnya aku berpendapat, pendapatnya Rasulullah adalah wahyu, anta ja'alaha fil aqrabin, untuk kau perhatikan sanak kerabatmu. Lah ini kan diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hutangnya belum beres sedekah ke Al-Bahjah, zakatnya belum dibayari sedekah Al-Bahjah. Enggak, diarahkan dulu. Makanya ini pengarahan secara umum. Kalau sudah utang jatuh tempo, penuhi dulu utangmu, kecuali utang nanti sembayarnya tahun depan. Jadi kalau kita bersedekah di tempat yang benar, dia pun tidak akan mengambil. Ada sebagian, sampai pernah ada orang minta, sudah utang dulu nggak apa-apa, yang penting untuk bangun pondok. Loh, ntar dulu, bisa bayar enggak nanti? Ada memaksa pondoknya biar cepat gede, pondok terbagus Indonesia nanti. Tapi caranya tidak benar, bukan seperti itu. Jadi kalau orang mau bersedekah sendiri pun harus kita lihat. Kalau Anda sebagai tokoh, sebagai ustadz, orang bersedekah kepada Anda lihat. Jangan sampai dia pincang, dia sedang bersedekah tapi ternyata dia tuh teledor dengan urusan-urusan yang lainnya. Mungkin sanak saudaranya ada masuk rumah sakit nggak diobati, kemudian ada anaknya, masya Allah. Jadi perlu. Jadi kami menghimbau siapapun yang ingin bersedekah dan infak itu tolong. Kalau masalah sanak keluarga bukan harus kaya raya, paling tidak jangan makan, jangan lapar gitu loh. Jadi oleh Rasulullah diajarkan seperti itu. Padahal Masjid Nabawi juga butuh, Rasulullah juga butuh untuk perjuangan. Ngerti Rasulullah untuk perjuangan. Tapi lihat, Nabi lihat, berikan untuk kerabat-kerabatmu. Jadi sebaik-baik sedekah caranya seperti itu, Anda serahkan kepada orang yang mengerti. Ada tanya, atau mungkin orang yang mengerti. Rasulullah menyebutkan kebutuhan sehingga berebut para sahabat Nabi SAW. Rasulullah mengerti kebutuhan, menyampaikan kebutuhan. Hari ini ada peperangan di sini, siapa yang mau bersedekah? Itu dok. Tapi Nabi tidak minta-minta. Mana sedekahmu? Nggak ada. Jadi dipaparkan oleh Rasulullah, dan pewaris Rasul biasanya menyebutkan kebutuhan-kebutuhan. Dan kami bukan pewarisnya Rasul, kami niru gayanya pewaris Rasul, kami niru gayanya ulama baikun ulama. Dan alhamdulillah masyarakat itu subhanallah. Kemarin kita masih ingat ngomong masalah paralon urusan air, itu sudah beres Bu. Jadi paralon yang kita minta duitnya itu ternyata sudah beres, bahkan lebih. Akhirnya sampai karena lebih uangnya paralon, maka uang paralon nanti kita gunakan untuk melengkapi paralon yang ada di dalam ini. Enteng ternyata, padahal duit banyak. Ternyata paralon, dan insya Allah hari ini akan disempurnakan oleh warga Sendang. Ini adalah khusus, ini pemberian dari warga Sendang adalah memfasilitasi aliran air yang bakal digunakan untuk anak santri semuanya untuk berwudu, digunakan untuk anak santri untuk masya Allah untuk mandi dan seterusnya. Itu adalah amal jariah yang insya Allah terus menerus diterima oleh Allah dan tidak ada hentinya. Maka kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Sendang dan dari luar Sendang yang ikut-ikut di dalam mengadakan air, karena air itu paling penting ya, kehidupan itu dengan air. Dan alhamdulillah sudah beres semuanya urusan pembiayaannya. Jadi duit ibu sudah tidak laku, duit bapak tidak laku untuk paralon. Makanya kalau mau berinfak tuh bergegas, berebut begitu. Sekarang ibu bawa duit ya diarahkan ke yang lainnya. Kalau untuk paralon mah sudah habis, selesai. Nggak butuh lagi duit untuk pipa. Baik. Adapun yang lainnya masih banyak. Ada misalnya ini. Masih banyak, kalau pondok selalu berkembang. Baik. Diserahkan kepada Rasulullah, oleh Rasulullah diarahkan. Faqala Abu Tulhah, kemudian Abu Tulhah berkata, af'alu ya Rasulullah, aku akan lakukan. Faqassama Abu Tulhah fi aqribi, kemudian disampaikan kepada kerabat-kerabat beliau, wa bani ammihi, sampai ke anak pamannya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, ini jadi lihat para sahabat Nabi begitu rindunya yang paling bagus. Dan kami berharap bahwasanya, kami masih mengharap bahwasanya pelebaran tanah ini terus berjalan. Karena setelah dibangun di belakang itu kok mikir lagi ya. Karena di sini ada juga, karena sayur-sayur itu kan biasanya dimakan anak-anak itu. Dimakan anak-anak sayur biar vitamin terus ya. Sayur-sayur ternyata gara-gara dibangun digeser lagi. Tempat penanaman sayur nggak ada, minggir lagi. Tapi kita senang, semakin banyak yang digeser berarti ada bangunan. Geser lagi nggak apa-apa insyaallah. Dan semoga Allah mudahkan ini semua dan mengirim ahli surga, mengirim Abu Tulhah zaman ini. Qaulu sallallahu alaihi wasallam malun rabih ruya fi sahihaini, diriwayatkan dalam kitab sahihain Bukhari Muslim, rabihun wa rayihun, rayih bil ba muhaddah wa bil ya'il muthannati, rayih dengan ba
Ada yang enggak biba rabih titik 1 wabil ya al mutsanna dan titik 2 rayih. Ai rayih alaika naf'u rayih itu pergi bersamamu, akan bersamamu pahalanya. Rayih ma'ak akan pergi bersamamu, engkau akan mendapatkan keberuntungan itu. Nah, ini adalah secara maknawi. Waruya wa bayraha hadiqatu nakhlin. Bayraha itu adalah kebun kurma. Waruya bikasril ba'i biroha wa taha bayraha. Itu adalah riwayat-riwayat tentang lafadznya saja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli infak. Amin. Yakin dengan janji Allah dan Rasulnya, dan orang yang berinfak didoakan oleh malaikat, yang kau berikan akan diganti, yang kau simpen akan didoakan malaikat semoga semakin sempit dan kecil. Maka mari kita semua berlomba-lomba untuk menginfakkan dari apa yang paling kita cintai. Paling tidak berinfak dulu, meningkat, semakin kita cintai, semakin dicintai. Memang berat ya kalau infak paling kita cintai ya. Punya mobil paling bagus diinfakkan ya. Punya rumah paling bagus ya. Cuman jangan dianggap tidak ada. Cuman paling tidak jangan sampai kita masuk bab pelit, itu saja. Semua dari kita. Dan jangan nunggu kaya, tapi sabda Nabi jangan nunggu kaya di sini. Jadi infak itu kapan saja, walau bisyik kita merotin ya, biarpun hanya kurma. Apa yang Anda miliki di rumah? Anda hanya memiliki kelebihan beras, berikan kepada tetangga biarpun secangkir gelas. Secangkir gelas, biarpun sedikit apapun, berikan kepada tetangga fakir yang membutuhkannya. Masih ingat Uwais Al-Qarani dalam hikmah yang lalu di At-Taqwa? Uwais Al-Qarani itu adalah orang fakir. Ternyata setiap hari di tempat sampah mencari barangkali ada buangan makanan dari orang kaya yang masih agak bersih, disisihkan. Diambil untuk dia makan secukupnya, karena halal yang tempat sampah kan dibuang. Kemudian yang masih bersih dan layak diberikan kepada fakir miskin. Bayangkan orang fakir masih berpikir untuk memberi makan orang fakir. Ini pelajaran besar bagi si kaya. Uwais Al-Qarani, fakir beliau. Bahkan kadang dia eker-ekeran dengan anjing. Ada anjing berdatang, maka katakan, kul mayaliku, aku mayalini. Enti makan dari yang mengiringimu, wahai anjing. Saya akan makan yang dekat dengan. Jangan rebutan dengan saya anjingnya. Masya Allah. Nah, itulah begitu orang yang dalam keadaan fakir pun ternyata beliau masih berkeinginan untuk bersedekah. Bagaimana kita yang cukup? Jangan berkata tidak cukup. Zaman sekarang itu Masya Allah, yang menjadikan tidak cukup tamak. Kalau dulu tuh 1 telur itu dimakan berempat, sekarang 4 telur masuk mulutnya 1 orang. Sudah begitu katanya masih kurang. Nah, ini Masya Allah. Makanan kita itu sampai, kalau bahasa Jawa Timur, sampai kemarin saya guyonan, Indonesia itu kenapa kok berasnya itu habis banyak ya, sampai perlu beras dari luar negeri ya. Kalau di negeri lain tuh sudah bisa mengirim beras ke luar negeri. Kalau Indonesia, gimana tidak kurang beras? Makannya tidak. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Itu nanti ada, kalau bahasa Jawa Timur, mentong tambahan. Jadi habis makan pagi, nanti agak siang dimakan lagi, nasi lagi. Habis makan siang itu ya, makan siang nanti baru bangun tidur, istirahat, makan lagi. Ini ya. Makanya berasnya banyak. Infaknya jadi kurang nanti ya. Jadi makan. Subhanallah. Itu pun sudah begitu katanya apa? Kita itu dilanda kemiskinan. Ayo kita mengentas miskin akhlak kita ini. Miskin akhlak, miskin moral, bukan miskin harta. Baik, semuanya sudah punya makanan yang cukup. Dulu tuh Masya Allah bagaimana orang mengambil air harus menimba. Dan mengambil air dengan nimba sendiri kan pahalanya besar. Dan itu sehat. Insya Allah tidak kena kencing manis tuh orang. Yang jalannya ngambil air masih ke pinggir gunung, sama nimbanya masih pakai tangan, kok pakai sepeda engkol, itu insya Allah banyak sehatnya orang ini. Sebab orang kaya pun ternyata kalau pengen sehat suruh naik sepeda, gitu ya. Maka yang naik sepeda bersyukur, Anda diberi oleh Allah kesehatan itu insya Allah ya. Yang jalan kaki sehat itu semuanya. Jadi semuanya harus bersyukur dengan pemberian Allah. Yang diberi mobil disyukuri, digunakan untuk ngaji. Yang nggak punya mobil syukuri, alhamdulillah kok saya hanya pakai sepeda, berarti pahalaku lebih gede dari yang pakai mobil. Itu insya Allah. Jadi semuanya dengan legowo, hati yang lapang. Itulah makna syukur, makna mengagungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Baik, ayo kita semuanya lintaskan di hati untuk menjadi pejuang-pejuang Rasulullah, ahli infak, ahli sedekah, yang dari hal-hal baik yang kita cintai, yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab.